warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak kelas MPIA? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga kesehatan sehingga kita sesegera mungkin bisa bertemu lagi di kelas dan mendiskusikan materi-materi kita selanjutnya. Namun untuk saat ini kita akan tetap melakukan pembelajaran dengan mendengarkan materi presentasi dari kelompok-kelompok selanjutnya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara yang akan dipresentasikan oleh Fatia, Dila, dan Alivia. Silahkan diperhatikan dan nanti di akhir sesi ini kita akan melakukan diskusi terhadap presentasi yang telah disampaikan oleh para pemateri. Halo semua, dengan saya Fatia Nurhija dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam A, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang akan menjelaskan presentasi kali ini dengan tema Wawasan Nusantara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara dan tantangan implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik, yaitu akan menciptakan iklim perpolitikan yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi, yaitu akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik, serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial dan budaya, yaitu akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu, tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan yang berdasarkan status sosialnya. Yang keempat, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapapun kecilnya dan dari manapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Selanjutnya, tantangan implementasi wawasan Nusantara. Tantangan implementasi wawasan Nusantara terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, dunia tanpa batas. Yang ketiga, era baru kapitalisme. Dan yang terakhir, kesadaran warga negara. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Kondisi pembangunan nasional negara kita yang belum merata, sehingga masyarakat perlu mendapatkan prioritas dengan memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, dunia tanpa batas. Perkembangan iptek akan mempengaruhi pola-pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan. Yang ketiga, era baru kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri, berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri.
Kekuatan ekonomi internasional dengan berbagai efek variasinya yaitu budaya dan politik dapat melemahkan kekuatan nasional dan mengubah persepsi masyarakat. Cara bertahan di era ini yaitu harus membuat strategi baru dengan keseimbangan antara paham individu dan paham sosialis. Dan yang terakhir yaitu kesadaran warga negara, yaitu pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan kewajiban serta kesadaran warga Indonesia terhadap bela negara. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Faiza Kumala dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan, tujuan, dan fungsi wawasan Nusantara. Baik, yang pertama adalah kedudukan wawasan Nusantara. Pada paradigma nasional, Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, sementara wawasan Nusantara sendiri sebagai landasan visional, ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional, dan propenas sebagai landasan operasional. Maksud dari kedudukan wawasan Nusantara sebagai landasan visional ialah ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan dan penyesalan dalam mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan wawasan Nusantara. Di sini tujuan wawasan Nusantara ada dua, yakni tujuan nasional dan tujuan mendalam. Maksud dari tujuan nasional yakni dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, menciptakan kecerdasan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, tujuan ke dalam. Di sini maksudnya yakni mewujudkan sikap nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi atau perorangan, kepentingan kelompok, kepentingan sosial, dan kepentingan kedaerahan. Kepentingan ini akan tetap dihargai dan dijunjung tinggi apabila tidak bertentangan dengan kepentingan nasional yang harus dijunjung tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi wawasan Nusantara. Di sini fungsi wawasan Nusantara ada yang paling utama adalah ini, yakni sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan tindakan atau rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara selanjutnya yakni sebagai konsepsi dalam ketahanan nasional, yaitu dalam konsepsi pembangunan, konsepsi pertahanan dan keamanan, serta konsepsi kewilayahan wawasan Nusantara. Maksud dari fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dalam pembangunan yakni memiliki cakupan kesatuan politik, kesatuan sosial, kesatuan ekonomi, serta kesatuan dalam pertahanan dan keamanan. Dan maksud dari fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dalam pertahanan dan keamanan ialah sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia dalam
dalam satu kesatuan meliputi seluruh wilayah Indonesia dan segenap kekuatan negara. Selanjutnya, maksud dari fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dalam kewilayahan yakni berfungsi untuk pembatasan negara ataupun pembatasan wilayah negara agar tidak terjadi sengketa atau semacam perselisihan dengan negara tetangga atau negara lain. Sekian penyampaian materi tentang kedudukan, tujuan, dan fungsi wawasan Nusantara dari saya. Semoga bisa memahamkan. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah presentasi dari kelompok wawasan Nusantara bisa dipahami? Ya, mari kita diskusikan materi ini di kolom komentar. Silahkan bertanya atau memberikan tanggapan, dan juga untuk pemateri jawab terlebih dahulu pertanyaan dari teman-teman kalian. Yang selanjutnya saya akan memberi review baik terhadap presentasi kalian maupun dari sesi tanya jawab kalian. Oke, terima kasih. Kita akhiri sesi kali ini dan kita lanjut ke kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.